Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Satria Kusuma Warana Gunengsa, NIM 2257015. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir kewirausahaan yang dimana saya mendampingi UMKM Trigona Madu Baliage yang saya dapatkan pada bagian divisi pengembangan desain kemasan produk. Materi yang pertama itu mengenai deskripsi mengenai proyek kewirausahaan. Madu Trigona Baliage merupakan madu yang berlokasi di Dusun Taman Sari, Desa Banyusri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Pemilik serta yang mengelola UMKM Madu Trigona Baliage adalah Bapak Putu Sidiarte serta keluarganya. Madu Trigona Baliage atau yang biasa dikenal kita dengan madu kele-kele merupakan jenis madu yang dihasilkan dari lebah lanceng yang memiliki citra rasa manis, asam yang sangat khas dengan diolah secara manual dan memiliki berbagai macam manfaat bagi tubuh kita. Bapak Putu Sidiarte mulai usaha UMKM Madu Trigona pada tahun 2019 dan pada masa COVID-19 banyak terjadi menerima permintaan pemesanan madu Trigona atau kele-kele. Madu Trigona Baliage memiliki berbagai macam ukuran yang dimulai dari 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Selain itu, Bapak Putu Sidiarte juga membuka edukasi mengenai madu Trigona Baliage mulai dari panen, pengelolaan, pengemasan, dan manfaat. Baik. Kemudian selanjutnya permasalahan pada UMKM Madu Trigona Baliage. Yang pertama kemasan produk Madu Trigona Baliage yang kurang beragam atau masih monoton, yaitu kemasan masih dari botol plastik atau kaca, tidak ada motivasi atau kemasan yang baru. Yang kedua, logo dan manfaat dari Madu Trigona Baliage kurang menarik konsumen karena terdapat banyak tulisan yang kurang terkesan elegan atau simple. Yang solusinya yang dilakukan pada UMKM Madu Trigona Baliage, yang pertama, mencari atau searching ke internet atau media sosial lain serta berdiskusi kepada pemilik Madu Trigona Baliage, dan kami memutuskan untuk memilih kemasan dari plastik standing pot spoon. Yang kedua, memperbaiki sedikit logo dan manfaat Madu Baliage dengan lebih simpel agar terkesan lebih elegan dan bisa menarik konsumen. Baik, materi selanjutnya yaitu proses kegiatan. Pelaksanaan proyek akhir kewirausahaan yang pertama observasi, yang dimana pada proses kegiatan observasi kami melakukan sebanyak 2 kali agar untuk mengetahui permasalahan mendalam yang sedang dialami UMKM Madu Trigona Baliage. Yang kedua, pembuatan proposal. Pada pembuatan proposal ini serta mendampingi UMKM selama 5 minggu agar permasalahan yang dihadapi mendapat solusinya. Yang ketiga, presentasi proposal. Pada saat presentasi proposal dilakukan setelah proses pembuatan proposal selesai dan presentasi dilanjutkan atau dilakukan di Plut Banyu Asri Singaraja. Pelaksanaan proyek akhir. Pada pelaksanaan proyek akhir ini dibagi menjadi 5 minggu. Yang pertama, minggu pertama berdiskusi mengenai kemasan baru yang cocok untuk produk UMKM Madu Trigona Baliage. Yang kedua, setelah berdiskusi pada pemilik UMKM, kami memutuskan untuk memilih kemasan standing pot spoon dan mencari toko tempat penjual kemasan tersebut. Yang ketiga, pada minggu ketiga setelah kemasan baru atau sudah didapatkan,
dan dibeli lewat Shopee. Kemudian kami datang langsung ke rumah pemilik dan menanyakan apakah sesuai dengan kriteria bapaknya. Pada minggu keempat, kami mencetak stiker logo UMKM Madu Trigona Baliage yang akan ditempel pada kemasan baru standing food dan selanjutnya mengisi kemasan tersebut dengan madu clear atau klanceng. Dan pada minggu 5 atau minggu yang terakhir terdapat acara pelaksanaan pameran selama 2 hari di Plut Singaraja Banyuasri yang dimana terkait pendampingan UMKM Madu Trigona Baliage. Nah, dari hal tersebut terdapat tantangan atau hambatan. Yang pertama, untuk berkunjung ke rumah Bapak Putu Sidiarte sangat sulit dijumpai selain hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, pada saat berdiskusi mengenai kemasan baru dari Madu Trigona Baliage melalui WA sangat sulit pada hari Sabtu dan Minggu. Dan yang ketiga, pada saat desain logo dari kemasan baru tersebut yang sudah dicetak dan disetujui oleh bapaknya pada saat berdiskusi atau pertemuan yang lalu, dan ternyata bapaknya masih ingin menambahkan beberapa tulisan pada pertemuan selanjutnya seperti manfaat atau warna luar logo tersebut. Solusi. Nah, dari solusi yang bisa saya sampaikan, mungkin yang pertama di mana harus menyesuaikan waktu dari bapak atau tidak berkunjung pada hari kerja. Yang kedua, pada saat mengajukan kemasan baru ke bapaknya pada saat kunjungan penampilan secara bersama dikarenakan juga sinyal di internet di rumah bapaknya tidak ada atau jaringannya kurang bagus. Yang terakhir, pada saat kemasan yang sudah diperbaiki oleh bapaknya pada minggu kemarin, alangkah baiknya lagi ditanyakan pada apa ada tambahan yang bisa ditanyakan pada saat kunjungan langsung ke rumah bapaknya atau bisa WA di jauh-jauh hari pada saat jam kerja di kantor. Nah, pencapaian dari pendampingan UMKM Madu Trigona Baliage yang pertama, membantu menambah berbagai macam kemasan yang dimulai dari kemasan botol, baik itu plastik atau kaca, dan kemasan baru dari standing food. Yang kedua, mendapatkan kemasan bagus dari konsumen terhadap kemasan baru tersebut. Yang ketiga, untuk kemasan standing food berhasil terjual 3 bungkus atau pieces dengan ukuran 100 ml pada saat pameran UMKM yang bekerja sama pada Dinas Perdagangan yang bertempat di Plut Banyuasri Singaraja. Nah, saran dan tindak lanjut yang saya bisa sampaikan ada 3, yaitu bagi UMKM, bagi pelaku UMKM agar lebih giat lagi memperhatikan usahanya khususnya pada bidang kemasan produk dan logo UMKM agar selalu ikut setiap tren apa yang muncul. Di bagian desain kemasan untuk menarik konsumen terhadap produk UMKM Madu Trigona Baliage. Yang kedua, bagi Disperindak sendiri harus terus mendampingi serta memfasilitasi apa yang dibutuhkan UMKM tersebut. Selain itu, selalu gencar untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM agar lebih terkenal atau diketahui oleh masyarakat, misalnya pameran UMKM tersebut. Yang ketiga, bagi desa wisata. Nah, bagi desa wisata yang diperlukan pengelolaan yang lebih terperinci, baik pemberdayaan masyarakat, bahan yang diambil minimal sebagian dari desa asal UMKM tersebut agar mampu membuka lapangan pekerjaan dan dapat memperkenalkan desa wisata tersebut di kalangan nasional dan internasional. Nah, sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Santai.